Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال أيضا وإذا مرضت فهو يشفين. Yang berbahagia Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pengurus DKM Masjid Al-Hidayah yang kami cintai, Bapak Ketua, Bapak Haji Didin, Bapak Abdullah, Bapak Agus, dan semua yang mungkin tidak bisa satu persatu. Semoga kita semua dalam sehat walafiat. Amin. Khusus juga jemaah, Bapak dan Ibu, yang pada hari ini sedikit beda ya materinya. Ya, kadang kita lupakan gitu. Urusan sehat, urusan obat kita banyak lalai. Ya, sebenarnya kajian-kajian yang lain pun Masya Allah luar biasa bagus ya. Kajian hadis, kajian Al-Quran ya, kajian fikih itu luar biasa bagus, semua ilmu. Tapi jangan lupakan tentang kajian ilmu kesehatan. Siapa di sini yang mau sehat? Semua mau sehat ya? Pak Rizal ya? Pak Fri ya? Kita semua ingin sehat. Namun kadang-kadang kita lupakan kesehatan kita. Tapi saya lihat, alhamdulillah jamaah di sini dengan aktivitas kegiatan ibadah sholat di Masjid Al-Hidayah, insya Allah jalan kakinya bikin kita sehat, betul ya? Bahkan kalau saya amati banyak juga di sini komunitas goes ya Pak. Ya, cuma sayang kebanyakan komunitas goes, ya goes cukup lama. Banyakkan mereka mampir ke kuliner. Betul ya Pak? Ada mungkin ya di sana ya. Baik, pertama salam dan salam semoga Allah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang sedang berjuang menegakkan kalimat Islam la ilaha illallah. Dan semoga kita termasuk orang-orang istiqamah menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul, dan menjauhi segala larangannya. Ilmu kesehatan termasuk yang diperintahkan Allah. Coba kita simak dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafi' yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Di situ dijelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, salah satunya ada di sulbi, ya, dengan cairan dari pasangan suami istri, ya, dari cairan mani bertemu, ya, menjadi bakal manusia. Panjang ceritanya, kapan-kapan mungkin kita akan kaji bab tentang tibun nabawi atau pengobatan cara Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW ketika kebiasaan beliau, hidup beliau, pola hidupnya sehat, betul ya, setuju ya? Hanya saja umat Islam saat ini jauh dari pola hidup sehat. Ini penting. Rasulullah ketika ingin makan apa? Ya, madu, ya, zaitun, habatus sauda, ya, zam-zam. Nah kita pagi-pagi bisa sarapan apa? Itu favorit ya. Ya mudah-mudahan sekarang sudah bisa mengurangi. Dan banyak sekali para ulama zaman dulu ketika beliau sebagai alim ulama, sebagai guru, mereka pintar ngobatin orang. Ya, pintar ngobatin orang. Bahkan pintar juga menjalankan kesehatannya. Lalu pagi ini kami diminta untuk mengisi bab tentang bagian dari bab Tibun Nabawi, pengobatan cara Rasulullah. Di sini ada bekal. Ya, yakin Bapak Ibu pernah melakukan bekal, ya, insyaallah ya. Juga
pagi ini materi tentang otot punggung. Nah, ini masih asing sepertinya. Apa itu otot punggung? Ya, nanti kita akan jelaskan dan insya Allah pagi ini kita akan praktekkan bagi yang mau dipraktekkan. Ya, jadi simpel ya, bahwa kita ingin hidup sehat. Kadang pertanyaan kenapa kita sehat? Kita bisa jelaskan ya Pak. Lalu pertanyaan lagi, kenapa kita bisa sakit Bapak Ibu? Kenapa kita bisa sakit? Kemarin Pak Ijat dulu, ini lutut saya sakit kenapa? Ya, dan beliau sudah mungkin Pak Rizal nih untuk ditata punggung. Insya Allah ya. Jadi kenapa kita sakit? Kenapa orang sakit? Kenapa keluarga kita sakit? Karena di situ ada saluran darah. Ibarat selang air ya. Darah itu kita ibaratnya di selang air. Selangnya keinjek Pak. Kira-kira airnya lancar nggak? Nah di situ pembuluh darahnya tersumbat. Nah, pembuluh darah ini ada yang di dalamnya, ada di luar. Penyumbatannya, maksud injakan selang itu kebanyakan ada yang di luar pembuluh darah. Sehingga metode totok punggung sangat efektif ketika mengurai sumbatan yang di selang pembuluh darah itu. Selangnya keinjak, otomatis darahnya tidak lancar, airnya tidak lancar. Ketika sumber sumbatan yang kita urai dengan totok punggung, sehingga benda yang injak ini, benda yang menjepit ini akan terurai, lepas dia dari injakannya, dari posisinya, maka darahnya atau selangnya airnya lancar. Begitu analoginya. Yang kedua, selain lancar tidak lancar darah, ada nutrisi yang tidak tersuplai, ya. Ada oksigen yang tidak tersuplai dengan baik dalam tubuh kita. Makanya kadang-kadang ada sebutan angin duduk, ya, susah diambil karena ada banyak sekali angin dalam lambungnya. Nah, ada darah tinggi karena tidak lancar Pak Ibu. Kalau kita totok punggung itu yang sakit migrain ya, darah tinggi, darah rendah itu lancar lagi ya mungkin. Saraf kejepit, lutut sakit, ya, apalagi ya asma akut, kita oleh totok punggungnya itu bisa lancar lagi. Sederhana sekali. Ya, pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus di punggung? Dulu saya pernah belajar refleksi Bapak, 2004 ya. Refleksi, pijat, turun. Ini beda, ya. Sama-sama metode terapi, tapi totok punggung ini beda sekali. Fokus di area punggung. Kenapa? Di punggung pusatnya persarapan. Ya, jadi connect ya. Saraf di punggung ini bisa mencakup yang ke arah kepala, ke arah tangan, ke arah kaki, bahkan ke sistem organ tubuh kita. Cukup diulur-ulur Pak menurut saya ini. Bisa kita sahabat saya Pak Yusuf bisa maju ke sini, nanti beliau sekalian untuk memaparkan tentang KMM. Atau teman-teman minta tolong bisa bawa gambar punggung di sini biar bapak ibu bisa lihat. Ibu-ibu yang datang mungkin bisa dibantu itu hijabnya bisa dibuka ya. Ya, master ball, apa master ball? Di situ ada itu, ada lakban. Ini penting ya. Jadi kita pakai slide bapak, ya pakai slide. Memang terkenal alat, jadi kita tidak bisa pakai slide. Dan memang kalau pakai slide bisa 2 jam di pemaparannya. Gimana? Oh situ ya boleh. Ya, keilmuan totok punggung ini sudah kita lakukan bertahun-tahun Bapak Ibu. Dan alhamdulillah prakteknya sangat simpel dan sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa belajar ya. Lalu manfaatnya luar biasa. Bahkan beberapa kali ada profesor dokter, ya. Profesor dokter ini ada masalah penyakit di tubuhnya, sehingga sudah berobat informasi berobat di Jepang ke Singapura, anggarannya ke sana. Alhamdulillah ketika si profesor dokter ini ikhtiar dengan totok punggung, rutin totok punggung,
maka sumbatan penyakit di tubuhnya selesai dengan alamiah. Ya, kita tunggu gambarnya ya. Sambil menunggu gambar, saya minta sahabat saya Rogi bisa depan ya. Kita berdua aja deh ya, biar simpel waktunya. Baik, saya kenalkan sahabat saya ini Rogi Yusuf. Beliau juga trainer di UKAM, jadi makanya saya minta ke Pak Abdullah bisa mengundang beliau ya. Trainer nasional UKAM, ya, perkumpulan UKAM Indonesia. Lalu beliau juga trainer di pijat-pijat atau terapi-terapi tradisional. Juga beliau dulu di Ruqyah dan sekarang masih update ke ilmu Ruqyahnya. Baik, nanti saya akan peragakan lewat punggungnya kami besoknya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita terlihat ya. Ternyata di punggung ini banyak rahasia yang perlu kita bongkar. Lewat punggung kita bisa deteksi apa sakitnya. Contoh saraf kejepit ya, saraf kejepit biasanya kalau sudah kumat, sudah akut itu menjalar sampai ke lutut, sampai ke ujung kaki. Nah, di mana kita dapatnya di sini, Pak? Di area bawah pinggang, ya, di area bawah pinggang. Lalu satu lagi jantung koroner yang sangat tinggi, ya, kasus jantung koroner di Indonesia ini bahkan termasuk penyakit yang menakutkan. Ketika kambuh, ya, harus segera ya, masuk rumah sakit. Totok ini bisa tangan ini, ya. Jadi totok punggung Bapak, ya, tahapannya ada untuk kesehatan, pencegahan, ada untuk pengobatan, ada untuk emergensi. Umpama hari ini nggak ada, nanti kejadian hari ini kita lakukan. Ada yang kambuh jantungnya kita lakukan emergensi. Alhamdulillah terbantu di situ. Belum lama teman-teman di Riau, yang di Riau sedang tamasya ke laut, ya, ke pantai, tiba-tiba tidak ada 3 orang pengunjung pantai yang tenggelam. Di Riau ya, karena totok sudah menyebar ke Indonesia. Sampai terakhir grup kami Subroman sudah diundang misi di Malaysia, ya, totok ini sudah menyebar. Jadi ketika tenggelam ini 3 orang, satu keselamatan Bapak Ibu. Karena yang satu ini ditotok sama teman-teman. Yang 2 nunggu mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Perjalanan berjam-jam, meninggal di tengah jalan. Sementara yang kita lakukan tepung emergensi yang satu ini alhamdulillah selamat. Seperti itu. Banyak kasus-kasus ya. Ada yang pijang-pijang, ada yang serangan jantung, ada yang pecah udara. Itu kita emergensi tepung punggung. Alhamdulillah, bismillah selesai sehat. Baik, Bapak sekalian. Ini titik ketok punggung. Jadi ada ilmunya ternyata. Ya. Ini berawal dari Ustaz Abdul Rahman guru kami di Bekasi tinggalnya. Lalu guru beliau Haji Sarkini di Cibubur Bogor. Nah, kan kami Komunitas Tepung sedang membangun pesantren di Cibubur, khusus pesantren ketok punggung dan pesantren Kampung Quran. Ya, jadi kita bisa deteksi sini. Nanti Bapak Ibu bisa belajar juga, minimal buat keluarga. Ya. Nah, khusus di sini titik tengkuk, ya. Ini agak untuk ke leher dan kepala. Di sini pusatnya. Tengkuk, bahu kanan kiri. Di sini pusatnya. Jadi tetap punggung mencari titik-titik sumbatan utama. Kenapa? Karena sumber masalahnya dari punggung. Di sini nggak mana-mana. Ya, teman-teman ada yang bicara silakan. Teman-teman ada yang reaksi silakan. Tapi secara umum sumber permasalahan dari punggung. Gitu ya. Lalu dengan asma, ya, ini ada jaringannya Pak. Ya, 1, 2, 3. Asma pun alhamdulillah bisa dibantu dengan indikator punggung. Lalu tekanan darah di sini diberikan kanan. Lalu jantung diberikan kiri. Lalu mana lambung ya, asam lambung, GERD, MAH itu bisa kita lakukan di area tengah sini. Lalu paru-paru, ya, semua ada di sini. Ginjal kanan kiri.
pankreas. Ya, di banyak para pasien-pasien kami suntik insulin. Sebenarnya Pak Ibu, Allah ciptakan tubuh kita yang sangat cerdas. Ya, ada Al-Quran. Allah menciptakan tubuh kita sangat cerdas. Hanya kita yang tidak cerdas merawat organ tubuh kita. Ya, Rasulullah ketika makan berhenti sebelum kenyang. Tapi kita kebanyakan kenyang dulu baru berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang jamaah akhirnya sudah lewat masalah itu ya. Lalu apa lagi? Ya, untuk pencernaan di sini, urusan ibu-ibu misalkan, yang tidak lancar, ya, ada di bawah sini, ya, di sekitar pinggang kanan kiri, atau susah keturunan ada di sini, ya, masalah perempuan, ya, termasuk masalah laki-laki, Pak. Masalah laki-laki ada di sini, Pak, ya. Jadi kadang-kadang masyarakat khususnya laki-laki ini supaya jantan dia bingung cari obatnya, betul? Obatnya dari punggung. Nah, perlu kita sibuk cari pil biru tuh, ya. Justru ketika cari obat-obat yang tidak jelas itu bermasalah di ginjal, gitu, ya. Baik intinya di punggung. Sakit apapun kita bisa deteksi di punggung, ya. Jadi ada ilmunya dan kita ada sertifikasinya. Nah, kami ini ternyata berbeda. Saya kenal dokter punggung, Ibnu Yusuf ternyata bekam dan ruqyah. Jadi kita bagi-bagi tugas, kita saling sinergi. Nah, kita selain dokter punggung Bapak Ibu di bekam, masya Allah. Dulu saya belum kenal dokter punggung, ya. Balik di pusat-pusat aja, di meses, ya, di rekasi, baru di bekam. Tapi dokter punggung minimal ya setengah jam Bapak Ibu. Setengah jam sudah terurai, baru di bekam. Dan kita tahu titik-titik utama yang harus dibekam. Oh, masalah pusing di sini, kita bekam di sini. Oh, masalah jantung bekam di sini. Sesuai dengan deteksi sumbatan di punggung. Jadi lebih efektif jika kita sinergikan, ya, total punggung dan bekam. Sebelum bekam tetap dulu, ya. Sebelum kerak teman-teman sekarang notok dulu, Pak. Sebelum aku putus ditotok dulu supaya lentur syarat-syaratnya. Sebelum ruqyah, kadang-kadang peruqyah yang tenang itu yang di surat Ustadz Junaidi, ya, di ATP itu sekarang sudah sedikit dengan total punggung. Jadi tidak harus baca ayat panjang-panjang, cukup dibantu total punggung baru ruqyah, seperti itu. Jadi banyak, ya, banyak teman-teman metode lain belajar total punggung. Dan tidak sedikit para dokter belajar total punggung Bapak Ibu. Dokter ketua ID di Kabupaten Solok Sumatera Barat itu belajar total punggung. Lalu dokter ini, dokter muda ada di Batam, Pulau Kepri, belajar total punggung. Dokter Indra Zaman yang praktek di rumah bakti asing di Ciledug itu belajar total punggung. Rata-rata mereka mau belajar total punggung, pada secara aturan medis mereka menghindari pengobatan alternatif. Tapi pada saat mereka sakit, orang tuanya sakit, yang dicari apa? Alternatif. Ini fakta. Dokter Indra Zaman ternyata beliau adalah spesialis penyakit dalam karena saraf kejepit. Kata temannya dokter saraf, Bapak harus dioperasi. Nah, sudah buku-buku kan, bayangkan tiap hari melayani pasien dari pagi sampai sore, 80 pasien duduk di tempat tidak bergerak. Kira-kira terganggu nggak sarafnya? Nah, seperti itu. Alhamdulillah, dokter Indra Zaman panggil saya. Di total punggung, alhamdulillah sudah mulai ingat. 3 kali total punggung, alhamdulillah tidak jadi operasi. Alhamdulillah. Dokter ini kenapa beliau belajar total punggung? Dokter ini ibunya sudah 5 tahun tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Itu di Batam itu. Ya, tiba-tiba ibunya minta diangkat ke total punggung malam-malam. Kaget dokter ini, diulang-ulang saja punggungnya, ibunya bisa berdiri, bisa jalan. Ini ilmu sihir apa? Akhirnya dia kepincut dokter punggung. Lalu dokter siapa? Dokter Olah. Lihat yang di Kabupaten Solok Sumatera Barat itu suapnya karena kanker pankreas. Ya, silakan Pak Ade. Terapis, saya ulang terapis. Ya.
servis. Ya, dokter Ola ternyata suaminya kena pankreas sudah 10 tahun, sudah kemo, sudah konsumsi banyak obat kimia. Ketika itu dokter Ola belajar totok punggung. Nah, setelah belajar totok punggung 2 hari, langsung totok punggung suaminya. Ya, pagi, siang, sore, malam. Nah, nggak sampai seminggu terlihat ada perubahan pada suaminya. Bayangkan Pak, selesai kemo gimana tuh kondisi badan pasien-pasien? Agak hitam kan, rambutnya juga rontok seperti itu. Kita tak tunggu sama dokter Ola, dia dokter ketua ini di Sarawak. Dia alhamdulillah meyakini, bahkan dia sampai dipuding oleh teman-teman medisnya, dokter tersesat. Apa kata dia? Betul saya tersesat, tapi alhamdulillah saya tersesat ke jalan yang benar. Suami saya sembuh, kita tunggu setiap hari, masya Allah. Kanker di pankreas sudah mengecil, alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, ini sekedar totok punggung. Ya, kita bagi waktu dengan kali besok. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan praktek totok punggung yang sederhana dan efektif. Menjadi punggungnya. Bapak-bapaknya. Ini maaf nih saya menatap guru saya. Dari jamaah aja. Saya tenang. Ya. Biar merasakan enaknya. Panitia mau langsung Pak. Sebentar. Ya. Panitia ya. Kesabaran nih. Kita ada waktu sampai jam 9 ya. Pak Tulan ada ngopi-ngopi nggak? Oh iya. Baik ya. Saya gambar saja. Ibu, bapak ada masalah migrain, darah tinggi, darah rendah, ya, vertigo. Di sini banyak orang Minang ya Pak. Orang Minang, Pak Agam. Vertigo, karena teman-teman bercandaan ya, orang-orang teman di Sumatera Barat atau Lampung itu vertigo kalau ditop jadi berkurang. Betul nggak? Berkurang. Ya, di sini titik pusing itu. Silakan nanti diperagakan yang ada pusing-pusing, ya, ditengkuk Pak. Kalau bahasa kerennya cervical tujuh. Jadi kalau kita nunduk ada jenjolan, itu cervical tujuh, tengkuk. Caranya bagaimana? Tangannya begini Bapak, coba tangannya. Telunjuk kita digabungkan dari satu dengan tengah. Nah, bisa ya? Lalu ini punggung. Saya kasih sedikit kisi-kisinya ya. Ini rahasia. Ini khusus buat yang mau belajar. Ada passwordnya Bapak Ibu. Ikutin saya ya. Ikutin saya. Tangan begini semua. Yang kiri begini, punggung. Yang tangan terjadi. Ikutin saya. Tempel. Tekan. Getarkan. Oh, getar. Nanti saya praktek, Bapak Ibu ikut praktek. Siap ya? Ulangi. Password 1. Tempel. Tekan. Getarkan. Suaranya belum ada. Belum semangat. Semuanya bersuara. Password 1. Tunggu. Password 1. Password 1. Tempel. Tekan. Ulang. Getarkan, goyangkan atau ulang. Apa yang digetarkan? Punggungnya. Oke ya, sekarang kita praktikkan. Bapak tolong cari punggung saudara. Cari punggung saudara. Ayo, cari punggung. Deketin punggungnya. Nah itu. Pas sampai juga. Cari. Ibu. Ini penting sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Kita akan pusing-pusing dulu ya. Ada kepala, pusing, vertigo, ya, migrain, darah tinggi, rendah. Yuk, semuanya. Tempel. Ditekuk ya. Tekan sedikit. Getar. Gue sembuh Pak kelihatan. Ayo Pak. Ayo praktek, sama praktek. Insyaallah manfaat buat keluarga. Oke, ini pusing-pusing ya, pusing-pusing darah tinggi, darah rendah. Jadi jangan buru-buru cari obat, jangan buru-buru cari botrek.
Ya, apa itu? Parabek, panadol, nggak perlu. Lama nih belakang. Ya, kalau pegel ganti tangan kiri. Kalau pegel ganti tangan kiri. Nah, tempel, tekan, getarkan seperti ini. Beda ya. Nanti kalau setiap habis kajian begini aja ya. Terus sehat ya. Baik, apa lagi? Tekanan darah. Pengalaman. Ternyata setiap cek tensi darahnya agak normal. Bisa begitu. Nah, di sini tulang belikat Bapak. Tulang belikat di sini kita cari titik tengahnya. Nah, titik tengah di sini pas gambar arah. Ya. Ayo di sini belikat cari. Belikat seperti bulan sakit. Kita ambil titik tengahnya di pinggir tulang. Ayo semua tempel, tekan, getarkan. Jadi gerakannya horizontal. Horizontal seperti kita dada gitu ya. Bukan muter-muter. Ya, nanti jadi baik. Tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Lembut aja ya. Kalau pasangannya temennya yang ditonton sakit kurangi kendali. Tapi kalau bilangnya enak, tambahnya lagi. Ya sakit kok tapi. Kan sambil tidur gitu. Terus ya kita lebih ini. Ada rasa genjel-genjel di sini. Ya, rasa genjel-genjel di sini. Disitulah sumbatannya. Terus jantung. Ya, titik jantung di mana? Belikat sebelah kiri. Nah, kita raba dulu tulang belikatnya, cari titik tengahnya sini. Bisa Pak? Belikat sebelah kiri. Ayo coba praktek belikat sebelah kiri. Praktek belikat sebelah kiri. Sudah siap? Semuanya. Tempel. Tekan. Kuat. Nah, di sini cari yang genjel, cari yang cekung. Ya, gerakannya horizontal. Kalau tadi sebelah kanan ke kanan, benturannya ke kiri, benturannya ke tulang belikat kiri. Kirim di grup. Gitu ya. Ya, mudah insyaallah. Sampai terurai Pak, yang genjel-genjel bisa buyar. Nah, tadi saya bilang ada selang terjepit, ya Pak. Otomatis air yang selang itu tidak lancar. Kita sedang mengangkat yang menjepitnya itu. Apa itu? Lemaknya. Jalannya itu Pak, Bu. Jalannya kita singkirkan nih. Kita buyarkan, ya. Tempel, tekan, getarkan, sentuhkan ke tulang. Ada Pak? Baik, sama saraf kejepit Ibu. Saraf kejepit di mana? Di sini. Kalau bahasa kerennya lumbar 4 dan 5. Di sini ya. Lumbar 4 dan 5 kanan kiri. Kita raba dulu, ternyata di sini ada sumbatan atau penebalan lemak-lemak yang sudah numpuk di sini bertahun-tahun sehingga lemak-lemak itu menjepit sarafnya. Tugas kita mengurai sumbatan lemak itu. Ya, baik. Sekarang di sini ya, di bawah ya, di kanan dulu. Di tulang kita posisi jari kita di sini. Ke tulang. Karena kita tekan, kita tempel, getarkan, lalu jari kita membentur tulang. Kenapa harus dibenturkan? Lemak-lemak itu sudah bertahun numpuk, jadi harus digetarkan. Dan persarafan ada tulang sini, serabut-serabut dari sini. Jadi ada saraf-saraf yang tidak produktif kita sentuhkan. Ya, di sini tidak akan ada reaksi. Ya, di sini ya. Ayo semuanya di lumbar bawah sini, lumbar 4 dan 5, tempel, tekan, kuat. Sini ya, sekitar sini ya. Nah, potongan sini nih. Ini banyak lemak-lemak yang numpuk. Nah, itu aja Pak. Ya. Jangan dioperasi Pak. Saat berjepit bisa dibantu dengan apapun. Tidak operasi. Sekarang saya tanya tanpa BPJS, operasi terjepit berapa Pak? Bayar. Apa ya? Informasinya habis 100 juta ya. Kita aja bagian tadi. Rutin tiap hari sambil terjemput. Kita tolong kita bantu ya sama keluarganya. Lalu di sebelah kiri. Di sebelah kiri tulang.
Nah, tempel tekan tekan. Tempel tekan tekan. Secara kejepit tidak perlu dioperasi. Contoh tadi, pada zaman secara kejepit ya dengan operasi dia ditekan punggung 3 kali dalam sepekan, alhamdulillah sehat tanpa dioperasi. Beliau sekarang buka rumah sehat tanpa punggung di Ciledug, dokter Indah zaman dulu. Ya di Ciledug, di Villa Bintaro sama di Pasar Minggu, Pak. Dokter buka praktek tanpa punggung, maksudnya buka rumah sehat. Baik seperti itu, ya caranya. Ya waktunya sudah cukup. Sampai di sini nanti pertanyaan belakangan saja. Yang berikutnya, kesempatan berikutnya diberikan kepada Prof. Yusuf Warodin. Beliau trainer Okam. Beliau trainer Rukia. Jadi kita teman-teman berkumpul di sini, komunitas terapis Tangerang berkumpul, kurang lebih ada 20 orang yang hadir 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mudah-mudahan nanti bisa berikan servis untuk kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Yusuf, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, yadu ma'asmini syai'un bil ardi wa la bis sama wa huwa sami'un alim. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, tentunya segala puji syukur bagi Allah Rasul sallam yang mana pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dimudahkan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh, yang mana keutamaan berjamaah ini sangat luar biasa. Dan hari ini Allah mudahkan kita untuk sama-sama bisa sholat subuh dengan berjamaah. Semoga ke depan Allah istiqomahkan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah secara berjamaah. Kalimat alhamdulillah ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, karena tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita bisa melakukan atau menjalankan kewajiban kita, terkhusus adalah berjamaah. Banyak kita perhatikan orang di sekeliling kita ternyata tidak bisa untuk menghadiri, tidak bisa untuk datang ke masjid, itu banyak. Jadi parameter kita bisa ke masjid itu bukan dari jaraknya. Ada kita lihat orang rumahnya dekat masjid, ketika belum diberikan pertolongan oleh Allah, maka juga belum bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Bahkan ada orang yang memang rumahnya jauh dari masjid, ketika memang Allah tolong, dimudahkan, tetap bisa mendatangi masjid. Jadi kita bisa hadir di sini bukan karena kaki kita yang sehat, bukan, tetapi karena semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya lihat ada beberapa jamaah ini yang jalannya pun juga sudah mulai kurang normal, dan itu pun bisa sampai ke masjid ini. Semua itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mendawamkan kalimat syukur ini kepada Allah. Coba kita sesekalinya muhasabah diri. Setiap kita diberikan hadiah oleh orang lain, spontan kita mengucap apa? Terima kasih atau alhamdulillah. Nah, ketika Allah memberikan hadiah kepada kita setiap jamnya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya Allah berikan hadiah kepada kita, sudah belum kita rutinitas untuk berterima kasih kepada Allah? Hadiah yang istimewa yang Allah berikan salah satunya adalah oksigen gratis. Hari ini kita bisa bernafas tanpa dibantu dengan alat yang namanya oksigen. Dari bangun tidur sampai menit ini sudah belum kita terima kasih ke Allah karena dimudahkan untuk bernafas.
diberi hadiah oleh orang lain, kita spontan mengucap alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tetapi ketika Allah berikan hadiah yang sangat besar kepada kita terkadang lupa